Selamat kembali ke channel Fight Indo. Sang pangeran divisi middleweight, Israel Adesanya, akhirnya kembali setelah hampir 1 tahun istirahat setelah kekalahan mengejutkannya melawan Sean Strickland dalam pertahanan sabuknya di UFC 293. Namun sebelum melawan Strickland, ia sebenarnya direncanakan untuk melawan seorang petarung dengan nama Dricus du Plessis. Dricus adalah petarung yang lahir dan dibesarkan di Afrika Selatan. Ia sering membawa bendera negaranya dalam perjalanannya menuju oktagon. Ia merupakan petarung dengan kekuatan dan kemampuan gulat yang bagus. Namun, ia kerap terlibat dalam berbagai kontroversi dan masalah dengan beberapa petarung kelahiran Afrika lainnya berkat komen-komennya. Setelah kemenangannya melawan Derek Brunson, ia memberikan suatu pernyataan yang bisa dikatakan cukup kontroversial. Ia mengatakan bahwa dirinya adalah orang Afrika asli dan berjanji akan membawa sabuk juara pulang ke Afrika setelah memenangkannya. Komentar tersebut dapat diartikan sebagai suatu bentuk sindiran terhadap 3 petarung Afrika yang menjadi juara pada saat itu, yaitu Israel Adesanya, Kamaru Usman, dan Francis Ngannou. Ketiga petarung tersebut memang merupakan kelahiran Afrika, namun mereka berlatih dan hidup di negara-negara yang berbeda. Adesanya di New Zealand, Usman di Amerika, dan Francis Ngannou di Prancis. Meski Usman dan Ngannou cukup santai dalam mengatasi situasi tersebut, rekan dekat mereka, Israel Adesanya, lebih keras dalam menyuarakan kebenciannya akan du Plessis, serta komentar yang dibuat olehnya. Ia mengklaim bahwa du Plessis mencoba untuk mendiskredit capaian dari sang 3 raja Afrika. Namun du Plessis tidak gentar dalam mempertahankan sudut pandangnya. Ia sebaliknya malah mempertanyakan bahwa apakah sabuk-sabuk yang dimenangkan oleh Usman dan Adesanya pernah dibawa ke Afrika. Ia mengatakan, "Setahu saya, sabuk-sabuk tersebut dibawa ke Amerika dan Selandia Baru. Saya akan membawa sabuk ke Afrika. Saya adalah petarung Afrika di UFC. Kami menghirup udara Afrika, bangun di Afrika, berlatih di Afrika, latih di Afrika, dan dibesarkan di Afrika. Dan kami masih tinggal di Afrika. Itulah juara Afrika, dan saya akan menjadi juara itu." Perang kata tersebut akhirnya berhasil meraih titik puncak saat du Plessis berhasil mengalahkan petarung dengan julukan sang pencabut nyawa, sekaligus salah satu petarung paling mengerikan dalam divisi, Robert Whittaker. Perlu disebutkan juga bahwa Whittaker merupakan mantan juara yang berhasil diturunkan tahtanya oleh Adesanya sendiri. Dalam oktagon, du Plessis yang seharusnya memberikan interview kemenangannya malah dirusak momennya setelah Adesanya masuk ke dalam kandang dan langsung memaki-maki du Plessis. Momen ini dinilai sebagai tindakan tak terpuji oleh beberapa fans UFC. Namun, du Plessis masih cukup santai dalam memberikan respon. Ia hanya mengatakan, "Adesanya bertingkah seperti badut di sana. Itu bukan cara seorang juara bersikap. Itu sama sekali bukan cara seorang pria bersikap. Dia bertingkah seperti anak kecil. Bersikaplah seperti seorang juara. Ada orang yang mengagumimu, dan kamu malah bersikap seperti itu. Saya adalah seorang pria terhormat, dan saya akan bersikap seperti seorang pria." Semuanya nampak siap bagi kedua petarung ini untuk menyelesaikan masalah mereka dalam oktagon. Namun, sebelum bisa diumumkan secara resmi, dari pihak du Plessis dikabarkan bahwa dirinya tidak bisa bertarung untuk sementara akibat cedera kaki. Cedera tersebut membuat pihak UFC tidak memiliki lawan lain yang layak sebagai lawan Adesanya. Mengingat musuh bebuyutannya, Alex Pereira, sudah memutuskan untuk naik satu divisi ke divisi light heavyweight. Oleh karena itu, Sean Strickland terpilih menjadi lawan Adesanya, hanya dikarenakan tidak ada lawan lain dalam jajaran ranking divisi yang berhak mendapatkan kesempatan tersebut. Kebanyakan penggemar pada waktu itu tidak memikirkan banyak tentang pertandingan ini. Mereka menganggap bahwa ini hanyalah pertandingan persiapan bagi Adesanya untuk mempersiapkan dirinya melawan du Plessis
setelah Du Plessis sembuh. Namun tak disangka, Strickland berhasil mengeksekusi performa terbaiknya dalam oktagon dan mendominasi Adesanya selama keseluruhan dari 5 ronde. Adesanya pun terpaksa kehilangan sabuk juaranya hari itu juga. Kekalahan tersebut nampaknya membuat mental Adesanya cukup kacau. Dalam sebuah wawancara setelah laga, ia sampai mengatakan bahwa dirinya perlu istirahat cukup dari olahraga MMA, bahkan sampai tahun 2027. Sekarang, Strickland yang berstatus sebagai juara akan melaksanakan pertahanan pertamanya melawan Du Plessis yang sudah pulih dari cederanya. Pertandingan tersebut digelar pada ajang UFC 297 sebagai main event. Dalam 5 ronde yang berlangsung, nampak kedua petarung bertukar balik serangan secara sangat sengit. Sampai akhir klakson udara berbunyi, akhirnya Du Plessis dinobatkan sebagai raja baru dari divisi middleweight setelah wasit yang bertugas menilai bahwa dirinya sudah melakukan cukup untuk berhasil memenangkan laga. Tentu, Adesanya tidak dapat tinggal diam melihat orang yang sangat dibencinya menjadi juara dari divisi di mana ia dulu berkuasa. Mengabaikan komentar sebelumnya tentang beristirahat dari MMA, ia sekarang dijadwalkan untuk dipertemukan dengan Dricus dalam ajang UFC 305 yang akan bertempat di Perth, Australia, yang berlangsung minggu ini pada tanggal 18 Agustus. Pertarungan ini nampaknya akan menjadi akhir dari saga rivalitas kedua petarung tersebut. Apabila Dricus menang, maka Adesanya nampaknya harus bekerja keras agar bisa diberikan kesempatan untuk menantang sabuk juara kembali. Sedangkan apabila Adesanya menang, terdapat rumor yang muncul baru-baru ini yang mengklaim bahwa pihak UFC sudah merencanakan untuk pertandingan trilogi antara Adesanya melawan Alex Pereira di kelas light heavyweight.